أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Salam hormat tentu saya tujukan pada ayahanda tercinta Bapak Dadang, juga salam teriring hormat juga saya tujukan kepada Tuan Guru saya Haidil Kiram Al-Ustadz Muhammad Yani, juga Al-Ustadz Sugiri, juga kepada penasihat Majelis Ta'lim Al-Karomah Al-Ustadz Agus Haji Matam, serta yang saya hormati dari Majelis Ainul Yakin, yaitu kepada ketua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Samsuri SAG yang saya hormati dengan segenap jajarannya, juga kepada para penasehat, yaitu kepada Insinyur Haji Muhammad Agus Ramli yang saya hormati, juga kepada Bapak Haji Jamiat Sutara, serta para sepuh, para asatidz, juga yang saya hormati kepada Sohibul Wilayah, Ketua Lingkungan, yaitu kepada Bapak RT 005 RW 017 Jalan Keramat, yaitu Bapak Mintor Wiratno yang saya hormati, juga para Bapak Haji Jamaah semua. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak-Bapak sekalian. Tiada kata pada malam hari ini saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam, tak kalah penting juga nikmat sehat jasmani maupun rohani. Lantaran nikmat tersebutlah kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, hadir kumpul di Musholah Al-Karomah yang insya Allah kita semua mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama saya sampaikan ungkapan rasa terima kasih dari kami mewakili segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Karomah pada semua jamaah, wabil khusus Majelis Ta'lim Ainul Yakin, jamaahnya yang telah sudi hadir menyempatkan waktunya di malam ini yang berbahagia ini. Tentu dalam rangka pertama yang ingin saya sampaikan adalah, poin yang pertama yang kami sampaikan adalah selain kita bersilaturahim, bertalabul ilmi, juga akan mengadakan tasyakuran, bersyukur atas nikmat Allah bahwa dalam perjalanan Majelis Ta'lim Al-Karomah telah menginjak usia yang baru 3 tahun. Dalam perjalanannya ada sedih, ada senang, ada duka, tapi alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini, tetap istiqomah dan eksis di tiap pekannya. Mudah-mudahan jamaah bisa terus istiqomah menjalankan rutinitas ini. Dan juga sekalian kita dalam ta'lim bulanan, maka kami hadirkan setelah saya berdiskusi dengan Al-Ustadz Sugiri, yang kebetulan Al-Ustadz Sugiri ini adalah jamaah bagian dari Majelis Ta'lim Al-Karomah, juga bagian dari Majelis Ta'lim Ainul Yakin. Maka seyogianya kalau di bulan lalu kita mendapatkan maklumat di bulan Agustus itu ketempatan di rumah Al-Ustadz Sugiri, tapi setelah saya berdiskusi dan berdialog, akhirnya kita sepakat menempatkan pengajian di Majelis Ta'lim di Musholah Al-Karomah. Dengan Ketua Ainul Yakin Ustadz Samsuri SPDI, waktu dan tempat kami silakan. Seimbang ya pusat seimbang rumah milaknya jadi sambutan biasa. Kalau lagi sebelum jangan menunggu sambutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ma'allah illallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hormati segenap pengurus pengajian Al-Karamah serta jajarannya yang saya hormati juga segenap pengurus MT Ainul Yakin yang alhamdulillah pada hadir dari penasehat dan jajarannya. Saya hormati Pak RT RW, saya hormati para asatidz semua yang nggak bisa saya sebutkan atu-atu. Ya. Saya hormati pula anak kiram Ustaz Asyifakullah, alhamdulillah bisa hadir dan sekaligus memberi tausiah materi pada malam hari ini yang sudah dijadwalkan oleh Ustaz Ali Hasim. Alhamdulillah Ustaz bisa hadir dan bisa isi taklim yang digabung antara Majelis Taklim Al-Karamah dan Majelis Taklim. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita masih koma. Jadi jangan ngelihat banyaknya. Jangan ngelihat kuantitas. Yang penting kualitas dari pengajian yang setiap bulan kita laksanakan. Ya. Kalau memang sama-sama bentrok, ada bentrok semua Ustaz. Saya sekala ini, ya. Kalau di HSC saya gabung sama Kiai Sobron. Emang ikut pengajiannya sebulan 4 kali. Sabtu malam, Selasa malam, nah bulanan seharusnya sekarang nih diundur, ya, yang bulan ini. Terus minggu pagi setiap minggu kedua taklim berzikir. Dan juga banyak taklim yang kalau kita mau ikutin, memang udah usia kita mau ngapain Pak, ya, mau ngapain kalau habis Isya paling main sama cucu ya Pak Haji ya, main sama cucu sama biar ya, usia yang sisa kita kan, yang sisa ya buat bekal kan. Taklim itu bukan semata-mata kita mau nyari supaya jadi penceramah, enggak, dalam arti memperbaiki kehidupan kita, ibadah kita. Terus apa lagi, orang yang banyak ngaji itu Allah ampuni setiap langkah kakinya sampai majelis taklim, di samping dapat ilmu, dapat santapan jasmani, Allah ampuni itu setiap orang yang ikut taklim. Makanya saya ikut. Sambutan dari Ketua MT Ainul Yakin Ustaz Samsuri meningkat acara tausiah ceramah agama akan sampaikan oleh Ustaz Pullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihaqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah
wallahu huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus ketua pengajian Ahlul Yakin Al-Mukarram Al-Ustaz Samsuri beserta jajarannya. Yang saya hormati ketua majelis ta'lim Al-Karomah Ustaz Dedi beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Haji Agus, yang saya hormati Bapak Dedi Al-Karomah Ustaz Yani, Bapak Haji Jamian selaku penasehat. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Agus, saya hormati Ustaz Aswadi, juga ada Ustaz Terake, dan juga bapak-bapak sekalian yang hadir, Bapak RT, Bapak RW yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya malam hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mari kita puji Allah bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan di hari junjungan kita, panutan kita bersama manusia mulia sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raya kita berlawat yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali kaji di malam hari ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hadirin yang saya hormati, malam ini adalah malam yang sangat istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena di sela-sela kesibukan kita bisa hadir, diberi istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadir kebetulan tempat malam ini di tempat yang keramat. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah bukakan segala keberkahan untuk kita. Allah bukakan segala pintu-pintu rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Yang kedua, malam ini juga istimewanya dua pengajian digabung antara Ainul Yakin dan Al-Karomah. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini memang sudah menjadi takdir Allah. Malam ini kita jumpa bareng di sini. Ya. Dua nama ini sangat bagus, sangat dalam maknanya, dan memang mengandung pesan spiritual buat kita. Ya. Al-Karomah atau Karomah itu satu keistimewaan, satu kemuliaan dari Allah yang diberikan untuk hambanya yang beriman, yang taat, patuh, tunduk, istiqomah dalam ibadah. Itu karomah. Ya. Jadi nanti kalau kita melihat ada orang bisa terbang, bisa tebus tembok menyelam, bisa jalan di atas air, jangan kagum dulu, jangan kepencut dulu. Sebab bisa terbang, ya biasa aja sebetulnya. Kenapa laler juga bisa terbang? Menghilang tembus tembok juga suatu hal yang biasa. Kenapa? Jin, setan, iblis juga bisa menghilang tembus tembok. Jalan di atas air biasa. Bebek, soang, entok juga bisa jalan di atas air. Artinya apa? Ketika kita melihat orang yang sakti mandraguna, yang kayak gitu-gitu tadi tuh, lihat saja amal ibadahnya. Sholat enggak? Ibadah enggak? Taat enggak? Takwa enggak? Kalau dia taat, beriman, ibadah, sholat, itu namanya karomah. Ya. Tapi kalau dia nggak sholat, nggak ibadah, nggak ngaji, nggak taat, bukan karomah. Bisa juga ihanah, atau juga istidroj, atau juga bisa sihir. Nah, gitu ya. Bedanya gitu. Kalau karomah diberikan untuk orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Nah ini nih, insya Allah bapak-bapak hadirin taat kepada Allah, yaitu kehendak Allah bisa memberikan karomah kelebihan. Nah, tapi karomahnya itu apa sih? Bukannya kayak gitu sebetulnya. Karomahnya itu adalah manakala kita diberikan taufik, inayah, hidayah oleh Allah untuk taat beribadah. Itu sebetulnya. Kenapa? Karena jelas diciptakannya kita dan jin untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun abid. Itu artinya hamba. Hamba itu artinya pelayan. Nah kita semua nih
apapun pangkat dan kedudukan jabatannya, kita semua pelayan di hadapan Allah, sama kita pelayan. Mau presiden ke, mau rakyat ke, mau ustadz, kiai, sama di hadapan Allah, yaitu sama-sama pelayannya. Nggak ada yang beda. Yang beda apa? Siapa yang melayani Allah yang terbaik, dia akan mendapatkan tiket berupa takwa. Gitu. Sebab kalau kita bicara visi misi manusia itu, visinya manusia itu ilaihi rajiun. Sedangkan misinya adalah beribadah. Jadi kita ibadah, karomah itu ya kalau kita bisa ibadah. Ibadah yang baik nanti akan dapat tiket berupa apa? Takwa. Nah, takwa itulah satu tiket yang bisa mengantarkan kita ilaihi rajiun. Kalau nggak takwa ya nggak bisa pulang, nyasar, gitu ya. Jadi mari kita gunakan sebagaimana tadi Ustaz Samsudin menyatakan, memang betul isi waktu ini untuk ibadah. Emang itu tugas kita ya. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin ini udah sangat banget ini dalam sekali. Ya, ini kaitannya dengan tauhid iman. Nah, ilmu yakin ada 4. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan isbatul yakin. Nanti ada korelasinya, ada hubungannya antara ainul yakin dengan karomah. Begini, untuk memahami supaya gampang saya kasih ilustrasi. Waktu itu Ustadz Sugiri cerita sama saya bahwa di sini ada namanya musola al-karomah. Cerita nih beliau. Waktu itu saya percaya, saya yakin, gitu. Karena yang cerita Ustadz, ya kan? Tapi keyakinan saya di level situ tuh, level 1 tadi itu masih ngambang, masih awang-awangan, masih ngawang antara percaya dan nggak percaya. Itu level 1 tuh, keyakinan level 1. Nah, malam ini saya hadir menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ternyata benar ada apa? Musola al-karomah. Ini namanya level saya naik. Ainul yakin. Melihat dengan mata sendiri, ainul yakin. Ainun, melihat langsung menjadi yakin. Yakin itu karena sudah membuktikan, mengalami, melihat langsung. Level saya sudah sampai ainul yakin, dengan sendirinya saya akan naik level yang ketiga, yaitu hakul yakin. Oh, ternyata benar apa kata Ustadz sendiri. Ada musola al-karomah. Level saya naik tuh hakul yakin. Hak itu benar gitu, nggak salah, itu namanya hak. Naik lagi level yang tertinggi, yaitu isbatul yakin. Setelah mengalami, menyaksikan, melihat, benar hak, menetapkan benar inilah musola al-karomah. Gak ada musola lain al-karomah yang lain kecuali ini. Itu namanya menetapkan. Begitulah tauhid, begitulah iman. Nah, orang yang menjalani tahapan-tahapan ini, dia imannya sempurna, tauhidnya sempurna, spiritualnya hebat, bagus. Nah, orang-orang yang kayak ginilah yang nanti muncul yang namanya karomah. Itu ya. Karena karomah itu akan diberikan kepada orang-orang yang imannya sempurna, tauhidnya bagus. Ya. Nah, ini terjadi juga kepada para pahlawan kita, para ulama, para kiai yang turut andil dalam memperjuangkan negara Indonesia. Saya bicara ini karena momennya bulan Agustus ya. Saya sedikit singgung kemerdekaan. Jadi dari kecil itu saya selalu bertanya gini, kok bisa ya negara Indonesia merdeka gitu? Padahal hanya dengan bambu runcing, peralatan sederhana bisa melawan penjajah yang super canggih. Kok bisa ya? Nah, pertanyaan itu kejawab oleh orang beriman akan menjawab begini. Iya pasti bisa, iya pasti menang, iya pasti mampu. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. 1000 orang bersatu untuk menghancurkan Pak Haji Jamiat. Allah tidak menghendaki, tetap aja dia jaya. Iya. 1 juta orang mau mengangkat derajat manusia supaya mulia, Allah gak menghendaki, tetap aja kita gak bisa. Ya. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia ini memang sudah menjadi kehendak satu. Yang kedua, memang para pahlawan kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai itu bukan orang-orang sembarangan, orang luar biasa, orang yang punya karomah tadi. Kenapa
Kenapa? Mereka punya kedekatan dengan Allah. Ya tadi level yang naik dari yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan sampai isbatul korobah, bahkan mukasabah, nah, bukannya hijab di level ain, di level hakul yakin dan isbatul yakin. Jadi masing-masing wilayah terkenal, kita sudah tahu, sudah masyhur di masyarakat ya kan, pejuang-pejuang mereka itu hebat-hebat banget, terkenal dengan karomah-karomahnya ya kan. Kayak di Betawi misalnya siapa tuh? Oh, itu ya kan, Jinipin ya enggak, Jiid ya kan, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, siapa lagi itu, Imam Bonjol, dan masih banyak lah. Kita tahu dah masing-masing wilayah ya. Ada di Perigi ada yang terkenal beksi dan kumisnya Bang Jali. Ya kan? Udah lulus dia. Apa sih? Masing-masing wilayah ada jagoan-jagoannya. Nah inilah. Udah nyilam gak timbul-timbul di kebon. Jadi ini contoh Jenderal Sudirman. Beliau itu sangat sulit sekali ditangkap oleh penjajah. Jadi mereka itu licin seperti beduk, lincah seperti cita, gagah berani pemberani seperti singa-singa daratan. Kenapa? Punya ilmu, punya kedekatan dengan Allah. Mereka mengandalkan Allah. Maka saya katakan Jenderal Sudirman itu ditanya sama ajudannya, wahai Tuan Jenderal, apa rahasianya kok sampai sulit ditaklukkan oleh penjajah? Sulit beliau ditaklukkan. Apa rahasianya? Beliau menyebutkan ada 3. 1, saya selalu menjaga wudhu. Nah, menjaga wudhu. Coba dalam suasana penjajahan, hidup di belantara, di hutan, masih bisa menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu kan berarti kan suci, ya kan? Terhindar dari dosa. Nah, orang yang suci berarti dekat sama Allah, ya kan? Dekat, pantas kalau dikasih pertolongan. Yang kedua apa rahasianya? Kata beliau, saya tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Saya selalu menjalankan sholat fardu, bahkan selalu berjamaah. Kita hidup di modern, banyak musola, banyak masjid, jamaah rasanya susah. Emang setan tadi kata Ustaz ya, nanti saya sendiri godaannya ya. Yang ketiga rahasianya apa? Kata beliau, aku selalu berzikir dengan kalimat La ilaha illallah. Puncak tauhid. Pantes kalau para pejuang kita ya dibela oleh Allah ya, sehingga pada akhirnya dikasih anugerah berupa kemerdekaan. Ditetapkanlah, dikukuhkanlah pada tanggal 17 Agustus 1945. Angka-angka ini juga mengandung angka keramat. Memang di tempat keramat kita bicara keramat aja. Kita barokahnya. Angka-angka ini angka keramat. Sedikit saja. 17 itu angka keramat. Apa itu? 17 rakaat sholat 5 waktu sehari. Nah, pesan dari para leluhur kita yang memerdekakan bangsa Indonesia, pesannya apa? Ingat loh, 17 rakaat. Itu sebetulnya 17 rakaat. Maka kesempurnaan orang beriman kalau sudah menyempurnakan 17 rakaat. Kalau salah satu waktu saja tidak dilakukan, berarti kurang dari 17 rakaat. Berarti imannya belum sempurna. Kemudian kenapa ditentukannya bulan Agustus? Bulan Agustus itu bulan keberapa? Dalam Masehi. 8. Ada apa enggak 8? Keramat juga itu. Apa itu 8? Pintu surga. Pintu surga itu 8. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat, yang sujud kepada Allah. Anggota sujud ada berapa? 1, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Apa tuh? Hati juga harus tunduk kepada Allah. Zahir batin tunduk kepada Allah, maka pintu surga akan terbuka. Atau kemenangan, atau kemerdekaan, atau pertolongan. Sholat. Kemudian 19 itu pun angka keramat. Apa 19 itu? Mengingatkan kita kepada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Artinya pesan mereka itu, beliau-beliau itu,
awali segala sesuatu yang baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala perkara yang baik tanpa diawali Bismillah terputus. Dari apa? Dari keberkahan, dari nilai-nilai ibadah, bahkan terhijab dari Allah. Lah kalau sudah terhijab dari Allah, ya seperti layangan putus-putus, layangan putus, nggak tahu arah kan? Nah, maka awali setiap kegiatan yang baik dengan basmalah atau libatkan Allah dalam setiap kegiatan, itu maksudnya. Maka saya katakan, siapa orangnya yang mengutamakan Allah, dia akan diutamakan Allah. Siapa orang yang memuliakan Allah, akan dimuliakan Allah. Siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan akhir hidupnya, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Sebaliknya, siapa yang mengabaikan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, menganggap remeh amal ibadah, bahkan meninggalkan ibadah, dia akan menjadi orang hina, bahkan akan kehilangan segala-galanya. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Jadi pesan 19 itu Allah, ingat Allah loh itu. Kemudian 45. Kita suka mendengar kata-kata 4 sehat, 5 sempurna. Nah itu tuh depan kita tuh 4 sehat, 5 sempurna. Itu buat jasmani. Yang saya maksud tentang spiritual rohani ya. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? 5-nya bisa sempurna, syaratnya harus 4-nya sehat. Kalau 4-nya nggak sehat, 5-nya nggak bakalan sempurna. Apa itu yang 4? Keilmuan dalam Islam ada 4: syariat, tarekat, hakikat, dan Ma'rifat. Sehatkan 4 itu dalam diri kita, maka 5-nya akan sempurna. Salah satu nggak sehat, 5-nya nggak sempurna. Apa itu 5? Sholat 5, waktu lagi-lagi sholat. Mereka tuh pahlawan itu, wali-wali Allah, para pejuang kita, sholat mengandalkan Allah, makanya dikasih anugerah kemerdekaan, kemenangan. Musuh sehebat apapun, kecil, karena Allah yang turun. Oleh karena itu, mari mengambil hikmah dari kemerdekaan Republik Indonesia. Pesannya itu ya, merdeka dari Belanda, dari Jepang sudah, masih ada satu musuh kita yang bisa menghancurkan zahir batin. Kalau Belanda, Jepang bisa menghancurkan hanya sebatas lahiriah. Musuh kita yang paling dahsyat lagi adalah yang bisa mengacaukan kehidupan kita zahir batin, bisa menghancurkan kehidupan dunia akhirat. Rasulullah mengisyaratkan jihadun nafsi, jihad melawan nafsu sendiri. Itulah jihad yang paling berat. Mudah-mudahan dengan terus kita belajar mengikuti kajian-kajian di mana berada, menjadikan iman kita naik pada level tadi ya, yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan sampai isbatul, sehingga kita bisa mengendalikan musuh yang kita hadapi. Bukan Jepang Belanda lagi, jihaduna, karena nafsu ini tidak bisa dibunuh, tidak bisa diusir, hanya bisa dikendalikan. Nah itu saja ya. Nah, waktu sudah malam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih ya. Terima kasih mohon doanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, demikian tadi tausiah ceramah agama ya, Doa nih. Pak. ceramah agama telah disampaikan oleh Ustaz Saifullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena informasinya tadi kita udah karomah, kita tahu, ainul yakin kita tahu, dan tentang kemerdekaan. Anggaplah sudah menjadi pelajaran dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Beliau pada doa Samsuri, Ustaz Samsuri akan menyampaikan sesuatu. Silakan Ustaz. Hingga ke bawah. Mohon maaf, saya ada tambahin ini. Harus saya sampaikan, ini amanah dari orang Kemenang. Sebenarnya kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemasjidan dari tahun Bu Airin kita udah aktif. Cuma yang saya sampaikan ini, kemarin kita di Serang 3 hari. Sebelum Serang memang sudah dari Kemenang, kita Masjid Al-Ghafur itu sudah punya SIMAS, Pak. SIMAS itu sistem informasi masjid.
Jadi nanti kalau ingin negara hadir ke masjid musola, maka kita harus punya SIMAS. Nah, di Banten itu udah 9.090. Tangsel termasuk yang dikit paling. Karena kita koreksi ternyata memang lambat. Sosialisasi dari Bimas Tangsel, kita ada 700 yang tercatat, musola 1.000. Cuma yang masuk SIMAS baru 200 sedikit. Terus musola SIMAS baru 65. Jadi nanti yang punya musola masjid yang wakaf, saya ada draftnya, ada formnya. Nanti memang kemarin sudah amanat dari Kemenag, tolong bantu. Maka beri lama lah saya terusin kalau bulan habis kumpulin. Jadi tujuan tadi itu, ya. Di samping memang setiap tahun ada masjid percontohan, termasuk GoFood tahun ini dimasuki masjid percontohan. Cuma saya lihat yang harus di ininya berat juga kayaknya. Jadi kayak kita mau kalau sekolah mau diakreditasi, kalau pengen dapat nilai A, maka syarat-syaratnya harus lengkap semua. Jadi setiap poin ada yang 40, ada yang ikut 100 itu. Saya lihat berat ini. Makanya saya lagi utak-atik. Nanti yang bisa saya centang, kita centang arah fisiknya. Nanti di samping kita centang, kita share, kita kirim ke websitenya ke depan. Nanti datang tuh timnya, benernya nih, gitu kan? Ada fisiknya, ada jenis-jenis yang dicentang di waktu kita ngirim. Memang ya mudah-mudahan terutama ini tuh, terutama yang punya musol yang wakaf. Pengumuman untuk bulan September nanti di rumah Bapak Haji Jamiat Sutara, penasihat kita, ya. Karena udah jadwalnya udah ada, dan nanti tinggal nunggu tanggal berapa, nanti diinformasikan di grup WA, ya. Untuk doa akan disampaikan atau dipimpin oleh Ustadz M. Yani, ya. Nanti kita juga ada pemotongan tumpeng, habis doa baru kita potong tumpeng, ya. Untuk doa Ustadz M. Yani kami persilakan dengan segala hormat. Mari kita sama-sama mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya juga kata Faridi Kuhum syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina ya Allah ya Maulana Karim ya Allah ya Maulana Mahmud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik san kulli syaratin rasul ajma'in. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yu'afina ma huwa yukafi majida. Ya Rabbana laka hamdu kama ya Allah bil jawadi wal karim wa bi sultanik. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Salatatun min ahwali wal afat. Amin. Taqulana ya jami'al hajat wa tataruna bi amin jami syai'an. Amin. Wa tarafuna bi innaka ala darajat. Amin. Wa lana bi aswad ghayat min jami khayati wa badal maman. Amin. Allahumma inna
نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ومرحمة علينا في سكر الموت ولذة لنا وعفو عند الحساب اللهم لك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم انك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وافتح لنا ابواب الخير ابواب البركه ابواب الشفاء ابواب السلامه ابواب النعمه ابواب الجنه ابواب الطيب اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وجعلنا من القران العظيم وسر الدنيا وسر الخير واغفر لنا ولكم برحمتك يا ارحم الراحمين الجاهديات المرحوم السيد والبعيد المجلس بيننا وامتنا وخالنا وخالتنا وسادنا وسادتنا وسادنا سائر المشايخ والمشايخنا والجميع المؤمنين على يمينهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وواسع مدخلهم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا وصلى الله على خير نبيه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selesailah sudah rangkaian acara kita, penutup kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memotongkan tumpeng, Dedi dan Ustaz Syamsuri memotong tumpeng. Silakan. Ya, Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya silakan terus sini ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rasul sallallahu wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Makan dulu.